Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Aprilia dari 10 PBLG 3 Auxin 18. Saya dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi startup yaitu Gojek. Saya akan menjelaskan apa saja sejarah, fitur-fitur dan penghargaan yang pernah diraih oleh Gojek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari aplikasi Gojek. Pada tahun 2010, Nadiem Makarim dan Michael Angelo mendirikan Gojek di Jakarta, Indonesia. Gojek bermula sebagai platform sederhana untuk memudahkan pengemudi ojek dengan pelanggan melalui aplikasi seluler. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi transportasi yang lebih efisien dan nyaman di tengah lalu lintas Jakarta yang padat. Lalu pada tahun 2014, itu adalah ekspansi layanan. Gojek mulai memperluas jangkauan layanannya dengan meluncurkan layanan baru, yaitu GoFood dan GoSend. GoFood adalah layanan pengiriman makanan yang memungkinkan pengguna memesan makanan dari restoran lokal favorit mereka. GoSend adalah layanan pengiriman barang yang memfasilitasi pengiriman paket dan barang melalui pengendara ojek. Lalu pada 2015 sampai 2017, itu adalah pertumbuhan dan pendanaan. Selama periode ini, Gojek mengalami pertumbuhan besar dan mendapatkan investasi besar dari beberapa investor ternama, termasuk Sequoia Capital dan DST Global. Pendanaan ini digunakan untuk mengembangkan operasionalnya ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Lalu pada tahun 2016, Gojek meluncurkan GoPay, layanan dompet digital mereka sendiri. GoPay membantu dalam mempermudah transaksi untuk layanan Gojek dan juga menjadi salah satu dompet digital terbuka di Indonesia. Lalu pada tahun 2018 sampai 2019 adalah ekspansi internasional. Gojek mulai ekspansi internasionalnya dengan meluncurkan layanannya di berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Ini adalah langkah besar yang membawa Gojek ke panggung internasional. Lalu pada tahun 2020, Gojek melakukan rencana merger yang dibatalkan. Pada tahun 2020, Gojek mengumumkan rencana untuk melakukan merger dengan Grab, salah satu pesaing terbesarnya. Namun, rencana ini akhirnya dibatalkan dan mengarah pada aliansi strategis di berbagai bidang dengan Grab. Lalu, pada tahun 2020 sampai saat ini, diversifikasikan layanan dan perkembangan lanjutan. Gojek terus berinovasi dan memperluas layanannya. Mereka memperkenalkan layanan seperti GoMart, layanan belanja online, GoHealth, layanan kesehatan, dan GoPlay, platform hiburan. Mereka juga terus memperluas operasinya ke berbagai negara dan negara di Asia, di berbagai kota dan negara di berbagai Asia. Sejak awal pendiriannya, Gojek telah mengalami perjalanan yang menakjubkan dari sebuah startup sederhana menjadi salah satu perusahaan teknologi terbuka di Asia Tenggara. Dengan komitmen terhadap inovasi dan pelayanan lebih baik, Gojek terus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di berbagai negara di kawasan tersebut, dengan visi untuk menjadi super app yang menghadirkan berbagai layanan dalam satu platform. Gojek terus berusaha untuk membentuk masa depan transportasi dan layanan di Asia Tenggara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen di aplikasi Gojek pada tahun 2021. Yang pertama ada Aldi Haryo Pratomo, dia adalah CEO Gojek pada tahun 2021. Lalu ada Andre Sulistyo, dia adalah CEO. Lalu ada Kevin Aluli, dia adalah CEO founder dan CEO. Lalu ada Monica Rudijono, dia adalah CF Operating Officer. Lalu ada Omid Jain, dia adalah Chief Product Officer. Lalu ada Adit Hamugre, dia adalah CF People Officer. Lalu ada Nicole Lindom, dia adalah Chief Commercial Officer. Lalu yang terakhir ada Kentara Tujibu, dia adalah Chief Investment Officer dari Gojek pada tahun 2021. Lalu saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Gojek. Yang pertama ada GoRide, untuk transportasi pribadi dengan memesan ojek berbasis aplikasi, berguna untuk perjalanan singkat dalam kota. Lalu ada GoCar, untuk memesan taksi berbasis aplikasi dengan berbagai pilihan mobil, cocok untuk perjalanan yang lebih nyaman dengan kelompok yang lebih besar. Yang ketiga ada GoFood, untuk memesan makanan dari restoran atau warung lokal dan mengantarkannya ke alamat yang diinginkan, berguna saat Anda ingin makan tanpa harus keluar rumah. Lalu ada GoSend, untuk mengirim atau menerima paket dan barang dengan cepat menggunakan pengemudi ojek, berguna untuk mengirim barang atau dokumen dengan cepat. Lalu yang kelima ada GoMart, untuk belanja produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang lainnya, memungkinkan pengguna untuk memesan barang dari toko dan supermarket. Lalu yang keenam ada GoTagihan, untuk membayar berbagai jenis tagihan seperti listrik, air, internet, TV kabel, dan lainnya melalui aplikasi Gojek. Praktis untuk mengelola tagihan bulanan. Lalu ada yang ketujuh adalah GoTransit. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan tiket perjalanan umum dan transportasi kota seperti busway, berguna untuk perjalanan menggunakan transportasi publik.
Lalu yang kedelapan ada GoClub. GoClub adalah program keanggotaan yang memberikan berbagai manfaat kepada pengguna setia Gojek, seperti diskon dan penawaran khusus. Lalu yang ke-9 ada GoMed untuk memesan obat-obatan dari apotek dan mendapatkan pengiriman langsung ke rumah, berguna saat Anda membutuhkan obat atau produk kesehatan. Yang ke-10 ada GoShop, memungkinkan pengguna untuk berbelanja produk dari berbagai kategori seperti makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Produk akan diantar ke alamat pengguna. Lalu yang ke-10 ada GoBluebird, untuk memesan taksi dari Bluebird, salah satu perusahaan taksi terbuka di Indonesia, melalui aplikasi Gojek. Berguna jika Anda lebih suka taksi resmi. Lalu ada GoBox, untuk memesan truk atau kendaraan besar untuk keperluan pengiriman barang atau pindahan, cocok untuk kebutuhan bisnis atau pindahan rumah. Lalu yang 13 ada GoPay. GoPay adalah dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi dalam dan di luar aplikasi Gojek, termasuk pembayaran layanan Gojek dan transaksi online. Lalu yang ke-14 ada GoTix, untuk memesan tiket bioskop, acara, konser, dan berbagai kegiatan hiburan lainnya secara online. Lalu yang ke-15 ada GoPlay, fitur hiburan yang memungkinkan pengguna untuk menonton film, serial TV, lalu konten hiburan lainnya melalui aplikasi Gojek. Lalu yang ke-16 dan yang terakhir adalah GoGreener, sebuah inisiatif untuk memberikan opsi perjalanan yang lebih ramah lingkungan dengan memilih kendaraan berbasis listrik atau gas alam. Setiap fitur Gojek memiliki kegunaan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna sehari-hari. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan berbagai aspek kehidupan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan-kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Aplikasi Gojek adalah sebuah platform layanan berbasis aplikasi yang dimulai dengan penyedia layanan transportasi ojek berbasis aplikasi di Indonesia pada tahun 2010. Selama beberapa tahun, Gojek telah berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara dengan layanan yang beragam dan meliputi transportasi, pengiriman, pembayaran digital, dan banyak lagi. Aplikasi Gojek menawarkan berbagai fitur seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, dan banyak lagi yang memenuhi berbagai kebutuhan pengguna sehari-hari. Gojek juga terus berinovasi dan memperluas layanan ke berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, kecantikan, dan hiburan dan lingkungan. Sejarah Gojek adalah contoh sukses tentang bagaimana sebuah startup dapat tumbuh seperti pemimpin industri dengan memberikan solusi yang praktis dan efisien untuk kehidupan sehari-hari pengguna. Gojek tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan pengemudi dan mitra usaha di seluruh wilayah operasionalnya. Gojek terus berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman pengguna, inovasi, dan pertumbuhan di pasar yang semakin kompetitif di Asia Tenggara. Kesimpulannya, Gojek telah mengubah cara yang orang menjalani kehidupan sehari-hari dengan memberikan akses mudah ke berbagai layanan yang menjadi bagian integral dari kehidupan digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.